niki termasuk kula nu gadah azam gitu. Terus niki kula mau menasa niki terus kula tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat tasbih teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di saking Pasuruan dulu santrinya bapak ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kula sibuk mun aku sak umur pisan lah pokoke nate. Lah sing niku kula turuti ya iki kula tak turuti. Pokoke sak umur pisan nate. Kula tapi nanti kula mengke kula tetap salat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mengke kula salat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di napa? Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, rukin melarat itu tidak apa-apa, itu tekbir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu tekbir. Tekbir wong khusyuk, wong melarat itu orang rohan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duit. Yuk tulung koncone ya ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi hak. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Hak. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Ya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulo niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodam, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisa'ukum hartulakum fa'tu hartakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bano nahan nafsu puncak wiridan Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Saja, ya oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh
Gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, amben wiridan. Tapi nang atine, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Anak-anak pulau yang bareng malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu. Dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina ya bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya mestinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut tengah omah kula. Kita jawab tenan, tidak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah aku gak terang, satu aku raro, jadi aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam. Tidak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti
Wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak kayak itu. Lah kan modal lapor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Dia itu pegawai PNS pada bulan 3 juta, guru aja dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok soleh, bedina nih musola nih masjid, tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses. Wong kok dicoba masuk mbek wong soleh. Jadi kamar sing wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Mari Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar aku teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur dia teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uangnya tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andikan sama ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Wong ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula nu ndak anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya sih anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Ini wong sugih kalau tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Agus kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh. Agus kok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Imastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh.
Pondok Mustafa Semangat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok rabat dia, kok dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rabat dia kopiah mergo ben merga ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku tuh rasi sangoni pangeran. Wa amilu solihat. Ngurmat rohin, wa amilu solihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wah surah urip, surah jadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhi. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila solihan, diulang-ulang wa amil solihat. Penting dalam hidup itu amilus. Gua pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV. Sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yang alimnya tak kulo, yang alim tenan, ya putrane kiai gede. Waktu kiai ini kan buka kartu. Tenan mata bui kisahnya apa? Mau ini ngaji wong tua-tua. Dan aku kan wongnya enjoy Islam. Tahu tak kok? Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV. Wong kok mulia nih, buka lawangnya rata untuk menteri. Terus pokoknya mulia nih kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono ngru Gus, kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan wong padha napa ngalim mere kok takok. Loh, jenengan gak witi takok. Salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel, protes. Kula nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati ku rusak kok sing dadakno. Anduk harus gawakno. Kene mobil lah rusak aku suka ngutak. Cerita dari protes gimana be? Kenyataan ini napa? Terus bareng ini cerita. Masa ini jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah orang pun nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Wah, apa? Lho mboten iki tanya ta bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nang kira dadi kiai urip, nara bate buat kiai wis moden. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biambak ini sakit. Seperti itu seperti. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulon Allah, paribatane kulon itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet, sing jero pawon sing gak ana wong. Niku kulo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok cocok Gus, kok aja nek kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah